Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Salam olahraga. Apa kabar ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelumnya itu, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidana ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materinya tentang aktivitas senam. Pada kelas 9 yaitu senam lantai, guling depan, dan guling belakang. Oke, tentu guling depan dan guling belakang sudah pernah kita pelajari pada kelas 7 dan kelas 8. Pada kelas 9 ini kita akan lebih memantapkan bagaimana teknik dan tata cara pelaksanaan guling depan dan guling belakang. Baik, ananda sekalian, kita harus memahami bahwa ternyata senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tubuhmu. Nah, tentu ananda menginginkan tubuh yang ideal. Tentu ananda menginginkan pertumbuhan tubuh yang baik, bukan? Nah, tentu semuanya kita harapkan kita dapatkan hal itu. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan tubuh yang ideal, pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang baik? Tentu salah satu caranya dengan melakukan senam. Karena senam itu merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan tubuh dan perkembangannya. Nah, ananda sekalian, juga kita pahami bahwa ternyata senam memiliki komponen untuk merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani. Nah, misalnya kekuatan tubuh, ya, daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh, juga berpotensi mengembangkan keterampilan gerak dasar sebagai landasan penting bagi penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. Artinya orang yang rajin, ya, atau istiqamah, konsisten dalam melakukan senam, maka dia akan memiliki banyak keterampilan dalam cabang olahraga atau bahkan ahli dalam salah satu cabang olahraga dikarenakan pengaruh daripada senam yang ia lakukan. Maka darinya itu, mari kita budayakan senam dalam kehidupan kita agar mendapatkan tubuh ideal, ya, pertumbuhan tubuh, perkembangan tubuh yang ideal, serta memiliki keterampilan pada cabang olahraga tertentu yang kita minati. Baik, ananda sekalian, untuk gerak dasar senam lantai, ya, gerak dasarnya senam lantai itu seperti mengguling, ya, melompat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap dan keseimbangan pada saat waktu melompat ke depan maupun ke belakang. Ya. Oke. Senam lantai yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini hanya dua saja. Yang pertama adalah guling depan. Bagaimana caranya guling depan? Yang kedua adalah guling belakang. Dan bagaimana caranya guling belakang? Tentu kita penasaran dengan itu. Mari kita lihat video berikut ini. Ya, silahkan disimak. Pelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling depan. Berikut ini cara melakukan gerakan guling depan. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok. Kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus.
Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian, bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan tumit terkunci rapat. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera memeluk lutut, sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar bahu. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Oke, itulah tata cara pelaksanaan guling depan. Pertama tugasnya adalah mempraktekkan di rumah masing-masing, tentu dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Ya, gunakan matras atau kalau tidak ada matras, gunakan kasur. Ya, bisa menggunakan kasur, namun tentu harus izin orang tua. Ya, jangan sampai merusak fasilitas rumah sendiri. Kemudian ketika akan melakukan praktek, perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling Ananda, jangan sampai ada yang bisa membahayakan. Tentu kita simpan dulu, ya, kita singkirkan dulu, kemudian kita bisa melakukan praktek. Namun praktek sesungguhnya nanti akan kita lakukan pada saat pertemuan langsung di sekolah ketika sudah mendapatkan izin untuk ke sekolah. Namun juga tugas yang kedua adalah menulis di buku catatan tata cara guling depan sebagaimana video yang baru-baru kita saksikan. Nah, juga kita tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kesalahan-kesalahan pada saat guling depan. Kesalahan apa saja yang sering terjadi? Bisa kita lihat pada video berikut ini. Pelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan dalam guling depan. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam guling depan. Pertama, tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar atau terlalu sempit, atau terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki. Kedua, tumpuan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Keempat, tidak memasukkan kepala di antara kedua lengan. Kelima, sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. Keenam, saat mengguling ke depan, tangan tidak cepat memeluk lutut. Oke, demikianlah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling depan. Tentu kesalahan ini tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita praktikkan, justru bagaimana kita hindari. Nah, sekarang tugasnya Ananda menulis di buku latihan, di buku catatannya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling depan. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana tata cara dan pelaksanaan guling belakang. Oke, demikianlah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling depan.
tentu kesalahan ini tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita praktekkan, justru bagaimana kita hindari. Nah, sekarang tugasnya Ananda menulis di buku catatannya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling depan. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana tata cara dan pelaksanaan guling belakang. Pelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling belakang. Berikut ini cara melakukan gerakan guling belakang. Dimulai dalam posisi jongkok. Mulailah dengan tangan lurus ke depan, lutut dan punggung lurus sehingga paha sejajar dengan lantai. Dilanjutkan dengan menekuk lengan dan letakkan telapak tangan menghadap ke langit-langit tepat di atas bahu, pandangan ke arah pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian jatuhkan pantat ke bawah dengan menekuk kaki. Dorong kembali dengan tumit sehingga akan mulai berguling ke punggung. Selanjutnya lakukan mengguling ke belakang. Saat berguling ke belakang, biarkan lutut menempel di dada. Gulung cepat sehingga berat badan bergeser dari punggung bawah ke punggung bagian atas, kemudian ke tangan. Pada saat lutut dan kaki mulai bergerak di atas kepala, dorong dengan lengan dan bahu. Pinggul akan mulai terangkat dan menggulingkan tubuh di atas kepala. Kemudian, mendaratlah dengan kedua kaki secara bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok, dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah teknik dan tata cara melakukan guling belakang. Nah, tentu sudah penasaran mau melakukannya, mempraktekannya. Silakan dipraktikkan di rumah masing-masing, kemudian sampai mahir. Dan insya Allah nanti akan kita lakukan ujian praktek di sekolah ketika sudah mendapatkan izin. Oke. Juga tugas keduanya adalah menulis di buku catatan, ya, bagaimana tata cara pelaksanaan guling belakang. Dan anak sekalian, tentu pada guling belakang ini justru lebih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan apa yang sering terjadi pada saat guling belakang? Mari kita simak video berikut ini. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam guling belakang. Pertama, sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Kedua, badan dihentakkan saat berguling ke belakang. Ketiga, kedua tumit tidak ditarik ke depan dada. Keempat, tangan menolak kurang kuat atau tidak sama kuatnya antara tangan kanan dan tangan kiri, atau kedua tangan tidak membantu mendorong ke belakang. Kelima, kepala menoleh ke samping. Akibatnya, posisi mengguling tidak sempurna atau menyamping.
Bergerak dengan menggunakan lutut sehingga keseimbangan tidak terjaga dan oleng. Oke, demikianlah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling belakang. Sekali lagi, kesalahan ini tidak perlu kita praktekkan, tidak perlu kita pelajari. Justru bagaimana kita menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling belakang. Dan sekali lagi, Ananda sekalian silakan ditulis di buku catatan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling belakang. Ya, demikianlah materi kita untuk guling depan dan guling belakang. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di rumah, latihan di rumah. Kemudian bagaimana kalau ingin mengirim videonya, justru lebih bagus mengirim video praktek. Artinya setelah mengirim video prakteknya, pada saat kita bertemu langsung nanti di sekolah, kalaupun mendapatkan izin, tidak perlu lagi praktek karena sudah dipraktekkan sebelumnya. Demikianlah materi kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita, terutama pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.